Oke, Sobat Lurus, sekarang kita masuk ke video terakhir dari e-course manajemen energi dan waktu. Nah, di video terakhir ini kita akan membahas mengenai cara pause. Bagaimana kita berhenti sejenak. Pause itu kan berhenti sejenak ya. Kalau stop itu berhenti benar. Kita pause, berhenti sejenak dari sebuah aktivitas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan energi kita, mengembalikan energi yang telah dikeluarkan. Nah, sebetulnya caranya itu cukup sederhana. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, kita tuh butuh pause berapa lama. Karena kebanyakan pause, kelamaan waktunya itu justru bakal bikin kita jadi males. Jadi kalau umpamanya kerjaan kita 4 per 45 menit, sebenarnya pause antara 5 sampai 10 menit itu sudah sangat cukup. 60 menit itu 10 sampai 15 menit itu cukup. Kalau umpamanya 2 jam itu antara 15 sampai 25 menit. Oke, tapi kalau umpamanya pause-nya kelamaan, kecenderungan malah jadi males. Nah, disitulah kita harus juga bisa menetapkan pause yang proporsional. Sebenarnya saya biasa bekerja berapa menit ya, 45 menit atau 60 menit, seperti itu. Nah, di pause itu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meningkatkan energi? Yang paling pertama, yang biasa saya lakukan dan saya sarankan karena ini paling mudah, adalah melatih pernafasan. Jadi kalau main pause, kalau main saya dolan pause-nya lagi pendek itu 5 menit sampai 10 menit, ya udah saya main pernafasan aja. Jadi duduk sambil nafas, mainin pernafasan dalam. Nah, di sini nanti ada di e-course mindfulness atau postingan-postingan saya sering share mengenai aplikasi pernafasan yang bisa kita gunakan. Aplikasinya gratis, namanya Breathly. Nah, itu tinggal di setel untuk 5 menit, ya udah bernafas selama 5 menit, dan itu biasanya energi langsung naik. Karena apa? Karena semakin banyak oksigen yang beredar di dalam tubuh kita, apalagi otak kita, maka stres akan menurun dan energi kita nanti akan naik dengan sendirinya. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang sifatnya tuh nggak ada hubungan sama pekerjaan yang barusan kita lakukan. Misalkan seperti sekarang saya membuat satu konten. Saya targetkan dalam 1 jam ini selesai kontennya. Oke? Dan setelah 1 jam saya akan ngambil waktu 10 sampai 15 menit melakukan apapun yang nggak ada kaitannya dengan membuat konten ini atau pekerjaan saya yang lain. Misalkan saya buat kopi, saya jalan-jalan di taman gitu. Saya karena di depan nih saya juga naruh tanaman, saya mainin tanaman gitu. Gimana sih nata tanaman gitu, ngebentuk tanamannya. Jadi selama 10 sampai 15 menit saya benar-benar nggak mikirin pekerjaan saya. Saya fokus ke pekerjaan yang sifatnya itu menyenangkan ya, atau teman-teman suka gambar bisa juga menggambar, atau kalau saya butuh hal lain nih, suka foto-foto, ya udah 15 sampai 10 menit itu foto-foto aja, dimanfaatkan untuk refreshing gitu. Nah, yang berikutnya adalah dengan beribadah. Jadi ini opsional, dan kalau yang muslim kan biasanya ada sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu kita 2 rakaat 5 menit biasa, nggak nyampe 5 menit, kadang 3 menit, 4 menit udah cukup gitu. Nah, ini bisa digunakan juga kalau teman-teman lagi bekerja, nah di tengah pekerjaan jam 9 atau jam 10 kebetulan breaknya, pause-nya, di situ bisa sholat duha kan gitu. Itu bisa dipakai. Kalau teman-teman yang lain, mungkin agama yang lain bisa dengan berdoa atau hal yang lain sebagainya. Ini sebagai opsional. Yang berikutnya adalah duduk santai sambil merenung. Jadi ya udah, misalkan aku nggak bisa kemana-mana karena kerjanya di kantor dan nggak ada tumbuhan, nggak ada yang lain. Ya udah, pekerjaannya didiemin dulu, kemudian duduk santai aja, ngerenungin hal yang lain. Nah, merenungkannya itu bukan mikirin hal yang nggak jelas. Jadi merenungkan hal-hal yang membuat kita rileks. Misalkan mengingat kembali ingatan pada saat kita mendaki hal-hal yang menyenangkan gitu. Oh, enak banget gitu merenung gitu. Gimana ya kalau umpamanya membayangkan diri berada di satu tempat yang membuat kita refresh. Misalkan kalau saya senangnya pantai gitu. Membayangkan pantai gitu, merenung santai aja. Jadi keluar dari pikiran kita agar nggak terus-terusan mikirin pekerjaan. Karena apa? Karena pikiran kita itu menghabiskan 20% total energi tubuh. Jadi otak kita menyerap 20% energi tubuh. Kalau dia didiamkan untuk terus memecahkan masalah, berpikir untuk menangani masalah, maka kita akan cepat kehabisan energi.
Coba aja tanya sama orang yang overthinking, gimana sih rasanya overthinking, nggak bisa berhenti berpikir, itu menyakitkan loh. Nah, disinilah di pause ini kita berlatih untuk menghentikan pikiran di saat dia harus untuk berhenti. Jadi pikiran diusahakan untuk berhenti. Nah, yang terakhir adalah ini juga yang banyak orang salah lakukan ya. Jadi ketika dia post, misalkan dia udah capek nih bekerja, postnya apa? Scroll sosial media, ngelihat gosip-gosip. Nah, ini justru kita menambah masalah ke dalam pikiran kita. Jadi ketika kita post, kita benar-benar hindari hal-hal yang bersifat kita ngurusin masalah orang lain. Lihat sosial media kadang memicu kita gitu. Oh, dia punya masalah, oh si artis A begini, oh si orang A begini. Nah, ini yang perlu kita hindari. Karena dari itu kalau saya post, saya itu menghindari sosial media gitu. Saya yang paling saya buka itu paling cuma YouTube doang, dan itu pun yang saya tonton jujur aja kadang Mr. Bean, jadi hal-hal yang kocak-kocak gitu, video-video singkat yang kocak gitu yang ada di YouTube. Itu yang saya pakai. Jadi saya nggak nonton, kan biasanya ada sugesti apa, ada memberikan sugesti ya si YouTube ini beberapa video gitu. Kalau yang membahas hal yang berbau masalah, bau politik, bau artis, bau apa, itu nggak bakal saya tonton. Saya skip. Karena saya tahu saya sedang post, dan post itu saya tujuannya untuk relax. Kok ditambahin sih masalah, mikirin masalahnya orang lain. Nah, itulah kita harus ketika post menghindari diri kita dari memikirkan masalah kita dan masalah orang lain. Fokus 5-10 menit, 15 menit, atau 25 menit bagi yang 60 menit, 120 menit bekerjanya, itu kita fokus benar-benar ngisi energi. Kita benar-benar fokus, pause, berhenti sejenak, sebelum nanti akhirnya ketika alarm bunyi, oke, sudah 5 menit, 10 menit, kembali pekerjaan, melanjutkan pekerjaannya. Nah, itu dia teman-teman, gimana cara kita untuk memanage energi. Jadi sebetulnya yang kita manage bukan waktu, melainkan energinya. Dengan kita memanage energi, kita bisa beraktivitas dengan baik, yang mana waktu itu kita jadikan patokan saja. Ini patokan saya bekerja, ini patokan saya beristirahat, ini patokan saya untuk mengembangkan diri, ini patokan saya untuk bekerja keras, ini patokan saya untuk melakukan rutinitas, ini patokan saya untuk ritual. Itu kita gunakan waktu. Tapi pada akhirnya kita berfokus pada energi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa langsung saja di terus.id, di situ kan ada kolomnya, bisa langsung email untuk konsultasi atau langsung kontak saya. Di situ udah ada nomor teleponnya kan, bisa langsung WhatsApp saya untuk tanya-tanya gimana caranya untuk memaksimalkan kita agar lebih produktif menggunakan manajemen energi ini yang berpatokan pada waktu. Oke, terima kasih banyak sudah mengambil e-course ini, dan saya berharap teman-teman juga memberikan saran masukan agar saya bisa memberikan materi dengan lebih baik lagi dan materi-materi yang lebih berbobot lagi, juga sharing pada teman-teman yang lain agar kita semua bisa berkembang bersama. Sebagaimana visi dari Terus, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem di mana setiap orang bisa berkembang tanpa ragu dan takut, agar dia bisa memunculkan visi, agar dia bisa memunculkan diri terbaiknya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di course berikutnya. See you.